Oke, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang pembaruan dari aplikasi SIMS. Nah, seperti biasa ya, kalau misalnya pembaruannya itu berupa video, berarti pembaruannya itu agak banyak atau alurnya itu kompleks gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya cuman pembaruan-pembaruan kecil aja, saya cuman ngumumin di grup gitu kan, nggak ada video-videonya seperti itu. Nah, terus juga updatean kali ini, pembaruan kali ini itu disponsori oleh Man3 Tangerang ya. Jadi ya ini updateannya berbayar. Tapi nanti akan diterapkan juga ke sekolah yang lain. Oke. Nah, fokus utama dari updatean ini, pembaruan kali ini itu di bagian PPDB-nya. Mana nih? Nah, di bagian PPDB-nya. Jadi fokus utamanya tuh di sini. Walaupun ada beberapa pembaruan atau perbaikan atau penyesuaian yang lain lah gitu. Contoh misal sekarang kalau di jurusan ini bisa dihapus sekarang datanya. Ini cocok untuk sekolah-sekolah yang nggak ada jurusan gitu ya. Nah, karena kan pada sebelumnya itu, kecuali yang versi SMP ya, pada sebelumnya itu kan harus yang versi SMA, yang SMA, SMK gitu kan. Nah, itu harus ada pakai jurusan. Jadi misal kalau misal SMA lah misal, yang sekarang nggak pakai jurusan lagi gitu. Nah, susah gitu kan, harus dibuat jurusan. Nah, sekarang udah nggak. Jadi nggak harus ada jurusan lagi. Nah, tapi kalau misalnya buat sekolah-sekolah yang udah terlanjur ada jurusannya dan udah terlanjur ada data siswanya di situ, nggak harus dihapus juga nggak apa-apa, dinonaktifkan saja. Karena tetap kalau dinonaktifkan nih nggak muncul dia di atas ini. Di halaman home pun dia nggak akan muncul jurusannya seperti itu. Jadi dianggap nggak ada lah jurusannya. Tapi tetap di bagian admin kita bisa lihat datanya gitu ya. Dari statistik pun nanti kita bisa lihat datanya seperti itu. Nah, ini untuk yang bagian jurusan ini udah bisa dihapus. Terus juga sekarang di bagian pegawai, karena ada PPDB, jadi kalau kita tambah pegawai baru, di sini ada jabatan baru, yaitu panitia PPDB. Atau kalau misalnya kita mau ngasih jabatan itu ke guru yang sudah ada, misalnya, ya udah kita tinggal tambah aja role-nya. Jadi supaya nanti ini ibaratnya kita nentuin lah. Oh, ini panitia tulisannya. Ibaratnya kita nentuin lah ke guru tersebut, oh kamu jadi panitia PPDB ya, seperti itu. Jadi ada role baru lah, ada jabatan baru untuk pegawainya itu panitia PPDB. Nah, terus juga yang baru di sini sekarang di sini kalau kita lihat udah ada banyak menu ya. Kalau sebelumnya kan cuma dua nih, ada pendaftaran sama calon siswa. Nah, sekarang ada banyak, ada ditolak, jalur, jadwal dan pengaturan. Nah, kalau sebelumnya kan kalau apa ya, pendaftar yang ditolak itu kan datanya dihapus, kalau sekarang enggak. Jadi datanya disimpan lah di data ditolak seperti itu. Nah, terus juga sebelumnya kan pengaturan untuk PPDB di sini nih, ada tombol PPDB di sini. Nah, sekarang enggak, sekarang saya gabung semua yang berkaitan dengan PPDB itu di sini nih. Nah, ini pengaturannya di sini. Ya, isinya kurang lebih sama, cuman ini ada satu form tambahan baru ya. Nanti saya kasih tahu fungsinya untuk apa. Terus juga di sini di bagian dokumen pendukung, kalau sebelumnya kan dia fix tuh cuman 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 bisa 4 dokumennya dan itu pun udah saya tentukan ya, misalnya untuk brosur, untuk surat pernyataan, untuk alur dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah lebih fleksibel lah. Kita bisa hapus, bisa ngedit dan juga sekarang isi filenya itu bisa pakai link. Nah, jadi kan sebelumnya cuman file nih, file upload. Kalau sekarang bisa pakai link. Misal nih kita mau ngarahin dia ke video YouTube kita atau kemana gitu yang berupa link. Nah, itu bisa. Jadi nggak cuman file lagi sekarang. Jadi bisa pakai link lah gitu. Contoh di sini kalau misalnya saya klik video pendaftaran, nah dia eh, redirect ke YouTube gitu ya. Oke, eh, kita balik ke sini. Yang pertama mau saya jelaskan mulai dari jalur. Nah, ada beberapa sekolah yang PPDB-nya itu pakai jalur, ada yang tidak. Pakai jalur tuh misal gini, ada yang misal kalau di ini kan karena requestan dari Man3 ya, sponsornya mereka gitu. Kalau di Man3 itu ada jalur reguler, ada jalur apa ya kemarin prestasi, jalur
beasiswa dan jalur Osman kalau nggak salah. Seingat saya gitu lah intinya tuh ada jalur-jalurnya lah gitu. Nah, jadi di jalur-jalurnya itu juga itu nanti dipisah-pisah. Ada jalur yang dia ada ujiannya, ada jalur yang dia nggak ada ujiannya gitu. Nah, jadi kalau kita tambah di sini, kita buat nama jalurnya apa misalnya. Em, Contoh ini kan reguler ujiannya aktif ya. Contoh kita tambah misal apa ya, beasiswa, prestasi, prestasi, jalur prestasi, WA group. Jadi nanti di halaman pendaftar ada tombol untuk join ke WA group para pendaftar ya. Mungkin di situ untuk informasi-informasi seputar PBDB lah. Kalau misalnya nggak ada ya isi sembarang aja pun bisa lah. Isi kayak gini aja pun nggak apa-apa. Oke. Nah yang ini jalur prestasi nih kita nggak ada ujian ya. Berarti ini nggak usah di checklist, nggak usah diaktifkan. Biarin aja matikan. Nah, eh Bang, Mas, untuk sekolah yang nggak pakai jalur gimana? Yang daftarnya ya udah nggak ada jalur mana-mana, mau daftar daftar aja gitu, satu jalur aja, umum aja gitu. Ya udah, nih dihapus aja, nggak usah pakai jalur. Jadi nanti pembedanya tuh di sini nih, di form pendaftaran. em, ini kan ada nih jalur, ya kan? Ada jalur. Nanti kalau misalnya ini dihapus, nih nggak ada, nih form jalurnya ini hilang gitu. Nah, jadi kalau untuk sekolah yang nggak pakai jalur-jaluran seperti ini, ya udah hapus saja gitu, nggak ada masalah. Nanti di sininya dia hilang. Terus juga untuk sekolah-sekolah yang pakai jurusan dan biar muncul di sini ini diaktifkan ya. Jadi kalau ini diaktifkan, nanti di form pendaftaran dia ada menu jurusan di sini. Tapi kalau misalnya nggak pakai jurusan-jurusan, ini kan biasa SMK ya yang ada jurusan-jurusan gini. Ya kalau nggak ada jurusan-jurusan, ya udah dinonaktifkan saja seperti itu. Nanti di sini hilang. Oke. Kita balik lagi ke jalur tadi. Di sini saya mau coba daftar jalur reguler lah. Apa ya? Jadi biar kita ngetes nih, karena kan di jalur reguler ini ada ujiannya ya. Kalau yang prestasi kan nggak ada. Karena yang di prestasi itu lebih apa ya? Gimana? Alurnya sebenarnya sama, cuman nanti bedanya kalau yang di ini ada ujiannya dulu lagi gitu. Jadi makanya kalau saya jelasin yang reguler, harusnya udah sekalian menjelaskan yang prestasi lah gitu. Karena kan bedanya prestasi kan lebih lebih gampang, lebih pendek lah alurnya karena nggak ada ujiannya. Oke, ini saya isi dulu datanya. Apa ya? 78, 78, 78. Salah-salah aja sih. Oke, kita submit. Nah, jadi nanti ini saya anggaplah sebagai si pendaftar ya, si pendaftar. Nah, jadi di sini ada informasi username dan password adalah Nisen Anda. Jadi tadi apa? 78, 78, 78. 78, 78, 78. Oke, kita login. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard pendaftar. Nah, jadi di sini tadi yang saya maksud. Jadi si pendaftar itu bisa masuk ke WA Group. Jadi taruh aja link WA grupnya tadi kan. Untuk grup informasi lah gitu. Nah, simple seperti ini aja. Di sini disuruh lengkapi data lagi ya, disuruh lengkapi data. Nah, di sini saat dia mendaftar, sebelum datanya dilengkapin, kalau dari admin, datanya masih di bagian pendaftaran nih. Dia masih statusnya pendaftar atau pendaftaran lah gitu. Nah, saat dia melengkapi data, nah ini lengkapi data ya. Isi. Oh, select global. Nah, di sini ada permintaan juga sih sebenarnya untuk yang SKHU dan ijazah kalau bisa diubah menjadi rapot. Nah, karena kalau misalnya saya rubah itu nggak fleksibel, karena bisa jadi nih ada sekolah yang memang dia PPDB-nya ijazah, ada yang rapot gitu kan, nggak mungkin saya rubah-rubah dari sini, jadi nggak fleksibel. Disinilah fungsinya di bagian ini, pengaturan, di informasi pendaftaran.
Jadi di sini kalau misalnya saya kasih informasi. Em, nah, gini misalnya. Jadi ada info lah kalau yang SKU ini tuh diganti dengan scan raport gitu. Jadi ya mereka uploadnya scan raport bukan SKU atau ijazah gitu. Ini kalau misalnya saya simpan, ini kita refresh ya. Nah, di sini di paling atas ada nih informasi PPDB, SKU ijazah diganti dengan scan raport. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun ada data-data lain, misal nih, fotonya mau dibuat ukuran sekian, background merah atau apalah gitu kan. Kartu keluarganya diganti dengan surat tanah gitu misalnya. Ada buat informasinya dari sini aja gitu. Nah, ini saya isi lagi ya. Hmm, seperti biasa, gambar anime saja. Nah, untuk yang foto, ini dia gambar, harus gambar. Tapi yang SKU ijazah dan kartu keluarga ini bisa gambar, bisa PDF. Ya, bebas sih. Dan juga di sini, password saat melengkapi data itu wajib diganti. Jadi nggak nanti nextnya tuh passwordnya nggak default lagi, jadi diganti. Wajib gantilah gitu. Misalnya saya ganti passwordnya. Jadi Fazal 123. Oke. Oke, kita submit. Nah, untuk pendaftar yang dia daftar di jalur yang ada ujiannya, nah, dia disuruh tunggu nih, nunggu jadwal ujian keluar. Ya, untuk pendaftar yang dia daftar di jalur yang ada ujiannya, maka dia disuruh tunggu kartu ujiannya terbit gitu atau jadwal ujiannya ditentukan. Untuk pendaftar yang daftar di jalur yang nggak ada ujiannya, maka nanti dia itu tinggal disuruh nunggu informasi kelulusan, diterima atau tidaknya gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi admin, untuk pendaftar yang setelah ngelengkapi data ya, yang setelah ngelengkapin data ini, untuk pendaftar yang di jalur ujian, datanya itu masih sebagai pendaftar. Nah, nanti saya jelaskan kenapa. Tapi untuk pendaftar yang dia daftarnya itu nggak di jalur yang ada ujiannya, maka nanti eh, statusnya itu berada di calon siswa. Nah, seperti itu. Untuk sekolah yang nggak pakai jalur, otomatis kalau misalnya siswa udah melengkapi data, otomatis nanti dia datanya itu masuk ke data calon siswa gitu. Di sini kan alurnya ada tiga ya, PPDB statusnya. Jadi ada pendaftar, calon siswa, lalu baru jadi siswa gitu. Nah, di sini karena tadi saya daftarnya itu ke apa ya, ke jalur yang ada ujiannya, maka di sini disuruh nunggu kartu ujian terbit gitu ya, ditentukan jadwal ujiannya dan statusnya masih pendaftar. Untuk yang dia daftar di jalur yang nggak ada ujiannya, maka dia nanti tinggal nunggu statusnya diterima atau tidak aja gitu, nggak ada cetak-cetak kartu ujian lagi. Dan juga itu datanya langsung masuk ke calon siswa. Oke, contoh nih di sini. Nah, di sini kan si pendaftar kan udah apa ya? Udah ngelengkapi data. Tinggal nunggu jadwal ujian. Nah, jadwal ujiannya itu tentukannya dari sini PPDB jadwal. Nah, di sini ada buat ruangan baru boleh ya, nama, kuota, tanggal apa gitu. Nah, di sini saya mau di sini aja lah. Waktunya 15. Misal saya rubah ini jam berapa? 20. Misal saya rubah mulai ujian jam 22 misalnya. Nah, di sini apa ya? Kuota ini berarti batas maksimal
ruangan gitu. Batas maksimal ruangan. Tanggal nih kapan sih tanggal mulai ujiannya gitu. Waktunya itu kapan waktu masuknya. Nah, untuk nentuin anggotanya tuh dari sini. Kita pilih. Nah, kebetulan di sini cuma satu siswa karena di sini kan udah ada satu nih. Jadi kita pilih tadi siswa yang baru daftar. Nah, sekarang kita simpan. Oke. Sekarang kalau kita lihat di pendaftar, kalau kita refresh, nah sekarang muncul bisa cetak kartu ujian nih, dicetak ya. Cetak. Mana ini filenya masuk di sini. Nah, dan cetak tinggal di print seperti itu. Nah, terus juga di sini walaupun dia udah cetak kartu ujian, di sini muncul nih tombol absen ya, muncul tombol absen. Terus juga di sini datanya dia masih sebagai pendaftar juga, belum masuk juga ke calon siswa. Kenapa? Data dia ini masuk ke calon siswa saat dia udah absen. Nah, jadi ini untuk mempermudah panitia lah gitu. Mana tahu kan ada pendaftar yang dia nggak datang ke ujian gitu. Jadi nggak usah dimasukkan ke calon siswa. Jadi untuk mempermudah lah. Jadi untuk si siswa-siswa yang nggak ikut ujian nggak ada masuk di sini gitu. Jadi hanya di pendaftaran aja gitu. Dia nge-stuck di sini. Jadi di sini absennya dari HP ya. Nanti scan QR. Ini bentar saya buka QR dari HP. Nah, jadi nanti si siswa tinggal datang bawa HP-nya di jadwal di jadwalnya udah dia absen masuk, di absen masuk. Nah, absennya ini bisa dilakukan em, mulai dari 15 menit sebelum jadwal. Kalau tadi kan saya buat singkat saya jadwalnya jam 22 ya, jam 10. Nah, sekarang kan masih jam segini nih, jam 24.06. Harusnya belum bisa nih. Misal saya tes. Mana kok nggak muncul? Sebentar, saya refresh dulu. Oh, dah nih, dah muncul ya. Bacanya absen mulai bisa dilakukan 15 menit sebelum ujian, seperti itu. Nah, sekarang saya coba ubah waktu ujian ini biar kita bisa ngabsen lah gitu ya. Ini saya ubah jadwalnya. Jam 20.50 misal, jam 20.50. Oke, jam 20.50. Oke, sekarang saya masuk lagi. Oke, sekarang absen berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya udah absen disimpan, nah di sini ada bacaan sudah absen dan juga di sini di admin datanya sekarang udah masuk di calon siswa. Nah, jadi ini dia udah absen nih, udah absen, udah dia berarti kan melakukan ujian. Nah, setelah melakukan ujian, kan semua datanya nanti udah masuk di calon siswa nih. Mulai dari pendaftar yang melalui jalur tanpa ujian, dan juga pendaftar yang jalurnya dengan ujian dan udah absen masuk ujian gitu. Jadi untuk yang belum absen masuk ujian, intinya dia nggak datang lah mungkin ya pada hari ujian. Dia datanya masih di sini di pendaftar. Oke. Jadi di sini ya udah si admin tinggal ngecek-ngecek data ya. Lalu diterima atau ditolak gitu. Kalau ditolak nanti disuruh masukin alasannya apa, terus masuk ke data ditolak di sini. Nah, ini ada contoh ya satu. Nah, ini abaikan aja gambar yang ada karena
Ya data sembarang lah. Nah, di sini ada alasan ditolaknya kenapa gitu. Oke. Ya bisa di print juga ya, bisa di print, bisa di filter perangkatan. Ya di calon ini juga bisa di print. Oke, misal ini saya terima lah, pendaftarannya saya terima. Nah, saat diterima disuruh masukin NIS kelas kelasnya kelas berapa. Ini nggak usah dirubah-rubah lagi lah, kan udah pas ya angkatan 2025 kan pendaftaran tahun ini gitu. Ya otomatis. Nah, dan juga di sini kelas ini em, pastikan masukin dia di kelas yang udah kosong. Kalau misalnya kita masukin ke kelas yang sekarang, nah di kelas ini kan masih ada siswa-siswanya gitu ya. Jadi gini nih, misal nih, nanti kan udah naik, misalnya saya naik kelas nih, naik kelas. Nah, kelas 12 otomatis jadi kelas 10 dan siswanya nol. Kenapa? Karena yang kelas 12 dinyatakan lulus semua dan datanya masuk ke alumni. Nah, seperti itu. Jadi di PPDB ini sebelum menentukan kelas si pendaftar, kelas si calon siswa, berarti naikkan dulu kelas yang sekarang gitu. Tunggu naik kelas dulu lah supaya ada kelas yang kosong. Nah, karena kalau kelasnya nggak kosong, berarti nanti dia tergabung ke kelas yang sudah ada. Masa dia langsung ke kelas 11, kelas 12 gitu kan nggak mungkin. Jadi, nentukan kelasnya ini setelah naik-naikan kelas gitu. Nah, ini tentukan NIS misalnya berapa ya? 1 2 3 4 3 2 1 2. Kopilah. Kelas berapa? Misal X3 gitu. Oke, simpan. Oke, kalau misalnya sudah nanti nih notif masuk ya, notif email ke si pendaftar tadi atau ke si calon siswa tadi itu masuk notif emailnya. Nah, kalau misalnya sudah di sini di bagian pendaftar, ini kalau saya refresh, nah, selamat kamu dinyatakan lulus bla 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 bla. Nah, gitulah intinya. Silakan logout dan login kembali untuk masuk ke dashboard siswa. Nah, di sini kalau misalnya sebentar sebentar sebentar. eh ya tadi saya pakai ini. Eh, internet ngelag ya. Nah, ini ya ada masuk. Selamat. Ya, simple aja sih. Ini bisa ditentukan juga ya, kata-katanya bisa ditentukan dari pengaturan. Bukan dari pengaturan, sorry, dari sini nih, calon siswa. Wah, taruh ini kita jadikan dulu nih. Kalau misalnya dari pendaftar, kalau kita terima, dia datanya masuk ke calon siswa. Nah, dari di calon siswa ini di bagian sini ya. Nah, ini di pesan. Nah, ini bisa dirubah pesannya. Apa pesannya gitu yang untuk dikirim ke email kalau misalnya pendaftaran dia diterima. Nah, seperti itulah. Jadi kata-katanya ini bisa diedit ya, bisa dirubah-rubah seperti itu. Oke. Em, nah, di sini oke, ini udah selesai prosesnya. Jadi kan di sini katanya disuruh logout terus login kembali. Ini saya logout, masuk lagi tadi pakai Nisen bisa ya, Nis atau Nisen tuh bisa bebas. Passwordnya tadi kan apa ya, Fazal123 kan udah kita rubah kan tadi passwordnya pas ngelengkapi data. Oke, login. Sudah. Sekarang em, si pendaftar atau calon siswa sudah resmi menjadi siswa dan dia punya akun dan dia bisa beraktivitas lah di aplikasi Sims ini seperti itu. Kayak gitu alur dari siswanya. Kalau untuk yang admin perlu dijelasin lagi nggak ya? Kayaknya udah semua ya. Jadwal udah tadi, jadwal, jalur udah ya. Kalau misalnya yang nah
Kalau misalnya sekolah yang nggak pakai jalur, ya berarti jadwalnya juga nggak usah diisi ya, dikosongin aja gitu. Ekspor ini apa? Ekspor ini untuk ekspor data siswa ke Excel. Nah, kemarin ini template-nya ditentuin sama Mantiga sih. Mintanya cuma sederhana gini aja. Jadi nomor, nomor peserta atau nomor pendaftaran ya, nama sama password yang isinya itu Nisen kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya, oh ya tadi ada lupa ya. Tadi kan ada kita ada role baru ya, role panitia. Nah, kalau misalnya dari panitia, nah ini misal masuk ke panitia. Nah, sama sih, tampilannya itu sama, sama kayak pendaftaran calon siswa ditolak jalur jadwal pengaturan, sama dengan yang di admin tadi. Pendaftaran calon siswa ditolak jalur jadwal pengaturan itu sama. Jadi ya apa yang saya kan tadi jelasinnya dari akun admin ya biar nggak repot karena mau ganti sana sini mau jelasin yang lain juga gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti mau dilakukannya di akun panitia PPDB ya nggak ada masalah sama aja. Tombol-tombolnya sama pendaftaran calon siswa ditolak jalur jadwal pengaturan sama nggak ada bedanya. Jadi ya gitulah. Oke mungkin segini aja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.